Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, sore ini kita memiliki waktu yang sangat spesial karena sudah memasuki malam ke-21 Ramadan. Jadi saya putuskan sore ini kita ngaji bab lain tentang Lailatul Qadar. Kalau sebelumnya setiap sore saya ingin mengajak teman-teman mutola'ah kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Khusus sore ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mutola'ah tentang apa itu Lailatul Qadar, apa maksud diturunkannya Lailatul Qadar, bagaimana sebaiknya kita mengisi malam Lailatul Qadar, bagaimana cara kita meraihnya, dan apa ciri-ciri Lailatul Qadar itu saat turun, serta apa alamat atau tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insya Allah kita akan berbagi pengalaman, ilmu terkait fadilah keutamaan Lailatul Qadar yang dalam salah satu hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar itu kebanyakan akan diturunkan oleh Allah di hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Bertepatan dengan hari ini kita akan memasuki malam 21, maka saya ingin memulai mutola'ah kita dari berbagai kitab yang saya baca tentang Lailatul Qadar, terutama dari beberapa tafsir dan kitab-kitab yang lain, baik kitab tasawuf maupun kitab yang terkait dengan Lailatul Qadar secara khusus. Saya buka dan hari ini saya mau berbagi. Kalau nanti ada yang ingin sharing, memberi masukan atau memberikan informasi tambahan, saya bersyukur sekali. Atau ada yang mau bertanya, monggo saya persilahkan nanti. Khusus malam hari ini, malam istimewa, malam 21, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut Lailatul Qadar. Kali saja Lailatul Qadar tahun ini, Ramadan kali ini, jatuh pada malam 21. Karena menurut tanda-tandanya, salah satunya isyarahnya, kok saya agak percaya dan agak yakin mungkin ini salah satu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sambil kita masih punya 9 hari lagi yang lainnya yang kita terus mengidentifikasi. Setiap ada tanda-tanda itu kita jadikan semangat ibadah kita meningkat dan kita jadikan komitmen kita untuk mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa konsep malam Lailatul Qadar ini berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu suratnya yang sangat terkenal dan sudah kita hafal, yaitu surat Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar Allah menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang adanya satu malam sebagai anugerah terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya, yang tidak lain adalah kita semua, sebagai anugerah yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, anugerah yang sangat dahsyat, malam penuh kemuliaan dan keagungan. Kenapa Allah memberikan malam yang istimewa itu? Karena Allah sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sayang kepada kita semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, saya baca dari tafsir Bahrul Madid karyanya Imam Ibnu Ajibah. Ini tafsir yang coraknya sufi. Juga tafsir Al-Qushairi, tafsir yang coraknya sufi juga, karyanya Syekh Imam Al-Qushairi. Dan tafsir terbaru, kumpulan tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama mutaqaddimin yang dikarang oleh Syekh Tontowi, Syekhul Azhar. Salah satu pemaknaan terhadap Lailatul Qadar ini harus lebih luas dari sekedar Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Agar semangat beribadah kita meningkat, kita harus memahami malam Lailatul Qadar ini jauh lebih dahsyat dari sekedar beribadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita harus membaca referensi-referensi itu, membaca informasi-informasi dari hadisnya Rasulullah, dari sejarah-sejarah para salafus saleh dalam mengejar Lailatul Qadar. Maka untuk itu saya akan berbagi itu semua. Kalau nanti ada pertanyaan, saya insya Allah sharing dengan teman-teman, atau kalau ada yang kurang dari saya mohon ditambahkan oleh teman-teman. Saya akan mulai dari informasi tentang Lailatul Qadar yang tidak lain dan tidak bukan, sumbernya adalah Al-Qur'anul Karim surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat Al-Qadar, surat Al-Qadar dan ayat-ayat yang ada di dalamnya, ini ayat-ayat yang sangat dahsyat. Ini surat yang luar biasa, dan dalam beberapa tafsir disebutkan ayat ini menggambarkan tentang betapa surat Al-Qadar ini sangat luar biasa. Selain suratnya sendiri terletak persis setelah surat Iqra atau surat Al-Alaq namanya, yang menggambarkan bahwa di akhir surat Iqra atau surat Al-Alaq ini Allah menegaskan dalam firman-Nya, fasjud waqtarib. Bersujudlah dan bertakarrublah, mendekatkan dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam kapan, dalam keadaan apa kamu harus banyak bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah, disambut dengan ayat berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seolah-olah Allah menjawab bahwa perbanyaklah bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, dari satu rangkaian mu'allaqah atau ikatan atau hubungan antara satu surat dengan surat yang lain sudah menggambarkan istimewa posisinya surat Al-Qadar ini. Apalagi di ayat pertama langsung Allah menggunakan kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita mengkaji dalam konteks balaghah maupun dalam konteks nahwu, ini sudah merupakan kajian yang sangat panjang dan dahsyat. Tiba-tiba Allah menggunakan kalimat inna di awal. Di awal surat. Biasanya awal surat menggunakan kalimat-kalimat yang membuat kita penasaran, seperti alif lam mim yasin, yang mana Allahu a'lamu bimuradihi, atau dengan kalimat-kalimat tasbih sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya. Tapi khusus untuk ini langsung strike, menohok kepada informasi inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan domir hu dalam lafaz anzalnahu itu domir yang istimewa. Tidak seperti domir-domir lainnya yang biasanya ada yang zahir dulu baru kemudian marojiknya itu kembali kepada yang zahir dari domir yang dipasang belakangan. Tapi khusus ini hu-nya tidak ada yang zahir di depannya, karena langsung ini awal surat ayat pertama yang mengabarkan tentang sesuatu yang sangat istimewa. Nah, maka disebutkan oleh para ahli hadis dan juga para ahli ilmu termasuk ahli hikmah bahwa Al-Quran itu karena sangat dan begitu istimewanya, maka dipilihkan dengan informasi kalimat yang sangat istimewa, yaitu melalui surat Al-Qadar. Diturunkan di hari yang sangat istimewa, yaitu hari-hari di bulan suci Ramadan, di malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, di bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Ini menurut para ahli ilmu. Subhanallah. Ternyata dari situ kita sudah tergambar bahwa kita menjadi tahu tentang Lailatul Qadar ini tidak sekedar malam yang biasa. Dalam arti lugawiyah, Lailatul Qadar punya makna Lailatun itu malam, Al-Qadar itu artinya asy-syaraf atau al-azim. Syaraf itu artinya mulia, azim itu artinya agung. Jadi Lailatul Qadar punya makna malam yang mulia atau malam yang agung.
Jadi malam yang penuh dengan kemuliaan atau malam yang penuh dengan keagungan. Itulah makna Lailatul Qadar. Jadi kita akan memiliki malam itu yang diturunkan oleh Allah setiap bulan suci Ramadan. Karena tegas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar, malaikat berserta seluruh makhluk Allah sangat ta'zim, sangat hormat. Nah, khusus malaikat yang diutus oleh Allah turun bergelombang-gelombang, afwajan, faujan, ya, datangnya bergerombol-gerombol, sangat banyak, miliaran. Sampai begitu banyaknya malaikat yang turun itu, matahari ketika terbit di siang hari menjelang Lailatul Qadar itu tidak nampak panas meskipun cerah, tidak hujan. Ini keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dan lebih dari itu, ya, kalau yang sering kita dengarkan adalah malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sehingga yang termotivasi kepada kita itu semangat beribadah yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ternyata dalam kitab Bahrul Madid, karyanya Ibnu Ajibah, Syekh Ibnu Ajibah ini min jumlatil auliya, ya, banyak karyangannya termasuk terkait dengan nahwu yang sofistik, dijelaskan maqamah atau level dari orang yang bisa merisep, menerima Lailatul Qadar itu ada 3 ternyata. Sama kayak Imam Ghazali merumuskan kelasnya orang yang berpuasa itu ada 3 level. Level am, level khusus, level khususil khusus atau khawasil khawas. Demikian halnya orang yang menerima Lailatul Qadar. Itu ada 3 level. Level am atau awam, level saya, level kita semua, yang kalau kita beribadah kepingin dapat pahala yang lebih besar. Jadi kompensasinya adalah mathematics, pahala, kebaikan yang lebih besar. Tapi ada levelnya orang-orang yang khusus atau khawas, yaitu yang tidak lagi hanya berpikir soal pahala ketika dia beribadah di malam Lailatul Qadar, bahwa pahala lebih baik dari 1000 bulan itu sudah oke lah, itu pasti kita dapat lah insya Allah. Tapi dia ingin lebih dalam dari itu, yaitu levelnya para as-siddiqin, para as-salihin, para mukhlisin. Apa yang dirasakan di malam itu, mereka betul-betul berta'addub kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab, sopan santunnya luar biasa, sehingga ketika memasuki malam-malam yang diyakini sebagai malam dari malam Lailatul Qadar, yang salah satu cirinya di Al-Asrul Awakhir min Lailatul Witri, ya, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam witir, beliau menyambut dengan sangat sukacita, sangat gembira, menyiapkan diri dengan pakaian terbaik, baju terbaik, wangi-wangi yang terbaik, semangat ibadah yang terbaik, dan mengisi malam itu dengan sebaik-baiknya ibadah. Tidak hanya membaca Quran, tapi qiyamul lailnya juga sedemikian rupa, menyiapkan diri untuk bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kelasnya para khawas. Nah, apakah kita termasuk yang mau naik kelas dari awam ke khawas? Tergantung bagaimana kita menyikapi ketika mau menyambut malam Lailatul Qadar. Nah, mereka seolah-olah sekali lagi, seolah-olah, saya ulangi 3 kali ya, melihat turunnya malaikat itu. Hati mereka seperti sudah berkomunikasi untuk menyambut datangnya malaikat itu. Bahkan seolah-olah mereka melihat tajallinya Allah Subhanahu wa taala, ya, di berbagai ciptaannya. Maka mereka tidak mampu untuk mendangakkan wajahnya karena betapa dia hina penuh dengan dosa. Yang ia bisa lakukan adalah menundukkan wajahnya karena malu kepada para malaikatnya Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang meskipun kita bermaksiat, semua hamba bermaksiat, tapi rahmatnya tidak berkurang sedikit pun. Inilah kelasnya orang khusus dalam merisip, dalam menerima malam Lailatul Qadar. Semoga kita diangkat oleh Allah termasuk bagian dari orang khusus ini. Sehingga ketika masuk pada malam-malam Lailatul Qadar, orang-orang ini betul-betul sangat tawadhu, sangat khusyuk ketika ibadah, dan merendahkan diri betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, meminta permaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
setiap detik yang berjalan di malam Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah kalangan orang-orang yang khawasul khawas atau khususul khusus. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Ajibah sebagai orang-orang yang sangat spesial. Ini kelasnya para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Aulia illah, juga para al-anbiya wal mursalin. Ya, tentu para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW punya keistimewaan ketika mau menyambut malam-malam istimewa atau menyambut datangnya malaikat dan menyambut seruannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk kita umat Muhammad, para kekasih-kekasih Allah ini masuk pada level kelas ketiga ini dalam mereceive, dalam menerima malam Lailatul Qadar. Apa yang dirasakan? Beliau tidak pernah berpikir Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Apalagi di malam ganjilnya atau tidak. Bagi para khawasul khawas, malam Lailatul Qadar itu ada di setiap malam bulan suci Ramadan. Sejak tanggal 1 Ramadan. Maka beliau tidak berkurang sedikit pun semangat dan ghirah beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bagi orang yang spesial ini, khawasul khawas ini, kelasnya para aulia illah, kelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelasnya para sahabatul jalil, beliau sudah merasakan indahnya Lailatul Qadar ini sejak malam 1 Ramadan. Selain karena dalam satu riwayat disebutkan malam Lailatul Qadar itu disembunyikan, disirkan oleh Allah karena biar kita semangat beribadah, biar orang tidak hanya berangan-angan di malam tertentu lalu di malam lain dia bermalas-malasan, tapi di malam itu dia seolah-olah semangat. Tidak akan. Lailatul Qadar, kata orang-orang yang khawasul khawas, termasuk kata orang yang khawas ini, tidak akan diterimakan, tidak akan diberikan, tidak akan diraih oleh orang-orang yang hanya bermalas-malasan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Sebaliknya, Lailatul Qadar akan diberikan isyarah, alamat, tanda-tandanya kepada orang-orang yang sejak 1 Ramadan sampai akhir Ramadan bersemangat penuh imanan wahtisaban. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi orang-orang yang sejak awal Ramadan menjaga puasanya, menjaga qiyamul lailnya, betul-betul karena dasar iman kepada Allah dan menjaga dari amalan-amalan yang membatalkan pahalanya qiyamul lail dan pahalanya siam, dia akan diberi isyarat untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dia akan diberi isyarat untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Dan dia akan diberikan isyarat, tanda-tanda yang lebih terang ketika malam istimewa itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka sungguh luar biasa melalui ayat tadi sebagai basis kita meyakini malam Lailatul Qadar itu ada, kita jadi ngerti, kita jadi faham bahwa Al-Quran yang istimewa itu diturunkan di malam yang istimewa, di bulan yang istimewa, maka tidak ada alasan kita untuk tidak memperbanyak membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tidak ada alasan kita untuk tidak memperbanyak waktu berzikir, bertakarrub kepada Allah di malam Lailatul Qadar. Tidak ada alasan kita untuk tidak beristighfar, meminta ampun di malam Lailatul Qadar, karena dalam satu riwayat Allah turun ke langit dunia. Allah melihat langsung siapa yang menghidupkan malam itu dan siapa yang menyia-nyiakan malam itu. Siapa yang meminta kepada Allah, Allah langsung kabulkan. Siapa yang minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Siapa yang bermunajat kepada Allah, apapun yang dimintakan akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di malam istimewa itu Allah membanggakan kepada seluruh hambanya yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan imanan wahtisaban kepada para makhluknya semuanya, wabil khusus kepada para malaikat. Dan bedanya kalau di sepertiga malam terakhir, setiap malam di luar bulan suci Ramadan, Allah selalu turun ke langit dunia untuk melihat hambanya yang beribadah. Khusus di malam Lailatul Qadar, Allah selain turun sendiri untuk menyambut hambanya yang penuh cinta dan penuh sayang pada Allah, totalitas dalam beribadah, juga Allah memerintahkan para malaikatnya. Siapa yang diperintahkan? Tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat, jumlahnya berapa? Para musannaf kitab, ya, para ulama menjelaskan itu jumlahnya sangat banyak. Sampai disebutkan bahwa Lailatul Qadar punya makna Lailatul Dayyiq atau malam yang sempit.
Kenapa sempit? Karena sempitnya bumi ini akibat banyaknya para malaikat yang turun. Jadi makna al-qadar bermakna ad-dayiq. Ini luar biasa. Berarti Masya Allah, Allah turun ke langit dunia untuk menjadi saksi langsung kepada hamba-hambanya yang saleh, menghidupkan malam Lailatul Qadar, dipersaksikan oleh para malaikat. Allah turun dengan membawa rahmatnya, yang rahmatnya dalam satu riwayat disebutkan, kalau disebarkan kepada seluruh penduduk bumi, maka masih akan berlimpah ruah. Sampai malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Allah masih tersisa sangat banyak, berikan kepada orang yang mati di antara mereka. Minal amwat. Lalu disebar rahmatnya Allah di malam Lailatul Qadar itu kepada orang yang mati. Semuanya sudah saya bagi, masih tersisa. Berikanlah kepada anak-anak yang lahir di malam Lailatul Qadar. Maka anak-anak yang lahir di malam Lailatul Qadar istimewa. Tidak hanya anaknya orang muslim, tidak hanya anaknya orang mukmin, tapi anaknya orang kafir pun istimewa kalau malam Lailatul Qadar lahirnya. Di malam Lailatul Qadar mereka semua dilahirkan. Maka dalam riwayat itu disebutkan, siapa anaknya orang kafir, orang yang belum beriman, tapi lahir di malam Lailatul Qadar, maka niscaya nanti dia akan meninggal dalam keadaan membawa iman. Dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena barokahnya malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, Allah turun membawa itu semua, dan rahmatnya Allah tentu yang paling utama diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kepada kita semua yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak cukup dengan itu, Allah juga menetapkan di malam Lailatul Qadar ini takdir-takdir yang baru yang akan dijalani oleh seorang hamba. Takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah di zaman azali, sebelum diciptakan langit dan bumi. Semua sudah ada, bahwa akan lahir namanya Muhammad Nur Hayat, akan lahir namanya teman-teman semuanya. Sudah ada. Lalu takdir itu akan diubah oleh Allah seiring dengan banyaknya doa yang dilantunkan, banyaknya sedekah yang diberikan, banyaknya kebaikan yang dilakukan. Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghapus keburukan. Dan setiap keburukan meniscayakan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika keburukan kita bertobat, lalu kemudian kita hapus dengan kebaikan, maka azab yang harusnya turun akan menjadi menjauh dan hilang. Insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Nah, khusus di malam Lailatul Qadar, malaikat yang turun diizinkan oleh Allah itu membawa urusannya masing-masing. Apa urusannya? Dalam satu cerita disebutkan, di malam Lailatul Qadar, Allah akan memberikan catatan semua hambanya kepada para malaikat. Dibuka rahasia seorang hamba itu kepada para malaikat. Untuk apa? Untuk malaikat yang jumlahnya miliaran itu melihat siapa di antara hamba ini yang mau mengubah nasibnya. Itulah makna dari malam Lailatul Qadar yang lain. Selain dari malam kemuliaan, malam keagungan, tapi juga malam takdir yang ditetapkan oleh Allah dengan takdir baru bagi orang yang mau berdoa sungguh-sungguh mengharap ridho Allah dan bermunajat kepada Allah serta minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan malam ini. Kalau takdir kita di zaman ajali mungkin takdir yang kurang baik, kita ubah dengan amal soleh kita. Kita ubah dengan doa-doa kita. Dalam satu riwayat Rasulullah menegaskan bahwa antara doa dengan takdir Allah itu berkejaran ila yaumil qiyamah. Jadi setiap hari Allah menurunkan bala, menurunkan musibah. Tapi seiring itu Allah juga memperkenankan hambanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang paling kencang berdoa dan doanya lalu melaju cukup kencang dan cepat, maka dia akan mendahului takdirnya yang mungkin buruk, sehingga takdir buruk yang berupa musibah, yang berupa azab, yang berupa bala itu akan kalah dengan doanya, sehingga dihapuslah takdir yang buruk itu. Lebih-lebih di malam Lailatul Qadar ini. Maka saya ibaratkan, ini percontohan dari saya untuk menggambarkan yang lebih mudah. Kalau kita semua kebetulan punya catatan yang kurang baik di azali, lalu tahun-tahun yang lalu tidak kita ubah dengan sodako yang banyak, tidak kita ubah dengan amal soleh yang banyak, tidak kita ubah dengan istighfar yang banyak, tidak kita ubah dengan taubatan nasuha, tidak kita rebut dengan perubahan takdir melalui kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka kita punya waktu malam ini. Memang kita punya informasi yang lain bahwa di malam nisfu Sa'ban ada catatan takdir yang baru setiap tahunnya oleh Allah selain dari revisi takdir di zaman azali. Tetapi malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada malam nisfu Sa'ban. Maka saya gambarkan ketika malam nisfu Sa'ban itu ibarat takdir sudah dicatat oleh Allah, maka rahasia ini dibuka oleh Allah kepada
para malaikatnya yang mendapat tugas, yang turun ke dunia ini. Ada yang bilang ke langit dunia, ada yang ke bumi. Ya, untuk apa? Malaikat melihat, misalnya si fulan, si A, si B, dilihat catatannya. Kalau dia ada catatan yang kurang baik, lalu kemudian di malam Lailatul Qadar dia berdoa kepada Allah, malaikat akan mengamini doa itu dan sekaligus memintakan kepada Allah untuk mengubah takdirnya tersebut. Karena tugasnya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu adalah satu, menebar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang beriman akan mendapat rahmatnya Allah, lebih-lebih yang mengisi malam itu dengan ibadah. Yang kedua, tugasnya malaikat apa? Mendoakan kepada hamba Allah yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan munajat, dengan istighfar, dan dengan ibadah-ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari i'tikaf, membaca Quran, bersedekah, qiyamul lail, dan seterusnya. Yang ketiga, kenapa malaikat turun itu? Dalam satu riwayat di kitab Durratun Nasihin disebutkan, malaikat sekaligus ingin menebus tanda kutip kesalahan perspektif dan persepsinya dulu ketika pertama kali mendapat kabar dari Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menegaskan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka malaikat lalu menjadi tahu dengan bukti nyatanya di malam Lailatul Qadar. Maka malaikat turun untuk apa? Tanda kutip i'tizar, minta maaf. Aku dulu salah sangka kepada kalian wahai para manusia, maka maafkan saya. Dan balasan dari malaikat yang minta maaf itu adalah akan mengaminkan setiap doa-doa seorang hamba sekaligus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi atiqun minan nar, orang yang terbebas dari neraka dan menjadi ahlul jannah an-na'im. Amin. Allahumma amin. Itulah Lailatul Qadar, malam yang sangat istimewa, penuh dengan misteri dan penuh dengan kerahasiaan. Tetapi sesungguhnya tidak begitu rahasia karena sesungguhnya sudah diungkap begitu terang benderang, begitu detail oleh para ahli ilmu, mulai dari hadisnya Rasulullah SAW sampai pada cerita-cerita yang sangat luar biasa dalam kitab-kitab yang bermacam-macam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, ayo kita sambut malam istimewa, malam kemuliaan, malam keagungan yang hanya diturunkan semalam di bulan suci Ramadan, dengan semangat untuk menghambakan diri kita kepada Allah, semangat menggapai ridho Allah, semangat menggapai ampunan Allah, serta semangat beribadah dan beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya dan Allah menganugerahkan kepada kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Para aulia illah sudah diberikan tanda-tanda yang begitu terang benderang sehingga beliau bisa memberikan rumus. Imam Ghazali mengatakan kalau hari Jumat sebagai hari pertama di bulan suci Ramadan, kebanyakan Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 27. Demikian halnya Imam Yazid Al-Bustami 2 kali menemui Lailatul Qadar, mengatakan umumnya saya bertemu Lailatul Qadar di malam ke-27. Tapi Syekh Abil Hasan As-Sadili yang mulai akil balik sampai beliau sedo, beliau meninggal, ketemu Lailatul Qadar, mengatakan jika awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar biasanya tanggal 17 Ramadan bertemaan dengan nuzulul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah rumusan-rumusan. Dan para ulama lebih banyak mengatakan karena Lailatul Qadar jumlahnya itu ada 7, ya. Lailah Al-Qadar itu ada total 27, dihitung kurang lebih demikian, maka kebanyakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Ini masyhur. Tetapi kita punya riwayat yang lain bahwa Lailatul Qadar tidak hanya malam 27, tapi bisa malam-malam ke-1, malam kedua, atau malam-malam yang lain yang Allah kehendaki. Yang pasti isyarat dari Rasulullah SAW adalah 10 hari terakhir mungkin akan lebih banyak diturunkan oleh Allah, lebih-lebih di malam ganjil. Maka mari kita sambut dengan keikhlasan hati, kekhusyuan jiwa kita, dengan melapangkan hati dari kemarahan, benci, dendam, amarah, dan hati yang memaafkan. Semoga dengan hati yang memaafkan, tanpa benci, tanpa amarah, kita bisa meraih dan merengkuh Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya, dan Allah meridhai kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya aturkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa untuk yang sudah berbuka puasa di wilayah timur. Di wilayah Jakarta alhamdulillah baru azan. Di wilayah barat mungkin beberapa menit lagi. Selamat menyambut bulan yang mulia, tinggal 10 hari lagi ini.
dan selamat menikmati malam Lailatul Qadar insyaallah. Demikian, mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa menyambut malam yang istimewa, sekaligus kita baca doa sebelum kita berbuka, doa yang diajarkan Rasulullah untuk diperbanyak dibacakan. Kalau kita mau berbuka yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kita disuruh memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar dengan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Istajib doana, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat berbuka puasa dan selamat beribadah di malam Lailatul Qadar. Jazakumullahu khairan katsira. Syukran wa tumtu fil khair. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.